wahyunya Nabi Muhammad itu dimulai dengan mimpi, tidak langsung dengan kalamullah. Tidak langsung dengan kalamullah. Kenapa? Untuk melatih kekuatan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Karena ketika seorang nabi menerima wahyu, menerima kalamullah, itu beratnya bukan main. Sampai diceritakan begini, Nabi Muhammad ketika menerima wahyu dari Allah, beliau itu langsung tasabbaba araqan. Ma makna tasabbaba araqan? Naam, tasabbaba araqan li thiqali hadzal wahyi alladzi talaqahu min Jibril. Karena Nabi Muhammad sangat keberatan sekali ketika menerima wahyu dari Allah. Innahu qaulun saqil. Kalamullah itu yang sangat berat sekali ketika diterima. Maka supaya Nabi Muhammad bisa terbiasa untuk menerima wahyu, Gusti Allah itu tidak langsung memulainya dengan ayat-ayat, tetapi Gusti Allah memulainya dengan wahyu supaya melatih tidak kaget. Fahimtum? Khudz at-tali hada talif. Khudz. Bisa dipahami? Wa inna mabtudi'a birru'ya tamrinan lil quwwatil basyariyah. Kenapa? Li'alla yafja'a. Ayo, anak aliyah. Ada idza fuj'iyah. Faja'a yafja'u artinya apa? Li'alla yafja'a. Ayo, Dit. Apa namanya ini? Maknanya apa? Faja'a yafja'u. Ada idza namanya idzal fuj'iyah kemarin. Ini faja'a yafja'u artinya apa? Mengejutkan. Li'alla yafja'a. Supaya yento ora mengejutkan. Li'alla yafja'a supaya yento. Itu kan aslinya li'an la yafja'a. Ada annya di situ. Karena dibaca sambung jadinya ditasydidkan langsung. Li'alla yafja'a supaya yento ora mengagetkan hu ing Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, sopo al malaku malaikat bisorihin nubuwati kelawan jelasai kenabian. Bisorihin nubuwati kelawan jelasai kenabian, fala taqwa mongko ora kuat hu ing sorihin nubuwah. Fala taqwa mongko ora kuat hu ing sorihin nubuwah opo kuwahu kekuatannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tujuannya tidak langsung menerima ayat Allah, tapi dimulai dengan mimpi supaya apa? Supaya Nabi Muhammad gak kaget. Supaya Nabi Muhammad tidak terkejut ketika didatangi oleh malaikat. Karena kalau Nabi Muhammad langsung menerima ayat, langsung menerima Quran tanpa didahului dengan pelatihan, ya nanti gak kuat. Karena beliau juga manusia biasa seperti kita. Itu al-malak, artinya apa al-malak? Al-mulku, kerajaan, al-malik, raja. Beda harokat, beda makna. Al-malaku, malaikat. Al-mulku, al-malik, raja. Nah, sudah. Wahubbiba lan digawe demen. Wahubbiba lan digawe demen. Ilaihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Opo al-khala'u menyendiri. Opo al-khala'u menyendiri. Fakana mongko ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yata'abbadu beribadah sapa Kanjeng Nabi Muhammad bihira ing dalem Gua Hira. Bihira ing dalem Gua Hira al-layaliya ing dalem pira-pira wengi al-adadiyah kang bangsa wilangan. Al-adadiyah kang bangsa wilangan. Ini ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad itu merasa sedih sekali ketika kaumnya itu meninggalkan nilai-nilai kebajikan. Akhirnya Gusti Allah paring ilham. Tiba-tiba Nabi Muhammad ingin menyendiri. Beliau suka menyendiri. Dan akhirnya beliau memilih Gua Hira sebagai tempat menyendiri beberapa malam. Sampai ila an ata sehingga yento teko. Ila an ata sehingga yento teko hu ing Kanjeng Nabi. Fihi ing dalam Hira. Fihi ing dalam Hira apa sing teko sarihul haqqi, jelase kebenaran wahyu. Apa sarihul haqqi, jelase kebenaran wahyu. Wa wafa lan teko apa sarihul haqqi hu ing Kanjeng Nabi. Wafa yuwafi muwafatan itu sama seperti atayati, artinya datang ya.
Dan Nabi Muhammad akhirnya beliau memilih Gua Hira sebagai tempat menyendiri dan akhirnya didatangi malaikat Jibril sampai didatangi malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang hak. Wadzalika utawi mengkono-mengkono ila an atahu fihi sharihul haq iku fi yaumil isnaini ing dalam dino Isnin. Isnin apa Isnin? Lisa ba'a asyarata maring pitulas apane lailatan wengine kholat kang lewat opo sab'a asyarata kholat kang lewat opo sab'ata asyarata lailatan min syahril lailati saking wulane wengi al qadariyati kang bangsa Lailatul Qadar. Min syahril lailatil qadariyati saking wulan Lailatul Qadar, gitu saja. Min syahril lailatil qadariyati saking wulan Lailatul Qadar. Pendapat pertama mengatakan Nabi Muhammad resmi dilantik menjadi seorang nabi dan rasul itu hari Senin tanggal 17 Ramadan. Bulan Lailatul Qadar berarti bulan apa? Bulan Lailatul Qadar berarti bulan Ramadan, 17 Ramadan hari Senin. Tapi ada pendapat lain, ini pendapat lain. Wa sammalan iku ing dalam mengkono-mengkono panggonan. Bukan summa ya, sama itu hunaka di sana. Wa sammalan iku ing dalam mengkono-mengkono panggonan aqwalun utawi pira-pira pendapat. Li sab'in maring pitu auli arba'in utawa maring papat wa isyrina lan 20 minhu saking syahril lailah. Auli samanin utawa maring 8 min syahri maulidihi saking wulan kelahirane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi maulidihi badakang nampak fihi ing dalam alladzi apa badru muhayyahu bulan purnama parase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa badru muhayyahu bulan purnama parase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasamalan iku ing dalam mengkono-mengkono panggonan akwalun utawi piro-piro pendapat li sab'in maring pitu auli arba'in utawa maring papat wa isyrina lan 20 minhu saking syahril lailah auli samanin utawa maring 8 min syahri maulidihi saking bulan kelahirane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi syahri maulidihi pada kang nampak fihi ing dalam alladzi apa badru muhayyahu bulan purnama paras apa badru muhayyahu bulan purnamane parase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendapat lain mengatakan begini, Cung. Pengetahuan. Pendapat pertama, kapan Nabi Muhammad dilantik jadi nabi? 17 Ramadan. Wa thamma aqwalun, tapi ada pendapat lain. Pendapat pertama ada yang ngomong sab'in auli arba'in wa isyrina. Ada yang ngomong 27 atau 24. 27, 24 Ramadan. 27 atau 24 Ramadan. Pendapat kedua ini ya. Ada juga yang mengatakan lisamanin min syahri maulidihi. 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Berarti pertama kapan pertama? 17. Kedua 27. Terus 24 Ramadan di bulan yang sama. Pendapat selanjutnya 8 apa? 8 Rabiul Awal, betul. Nah, gini ya. Ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Ali Jum'ah. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah itu pernah ditanya sama wartawan. Itu mufti Mesir, mantan mufti Mesir. Masih sehat sampai sekarang beliau. Beliau ditanya begini, wahai Syekh, hal ra'aitan Nabi fil manam? Kamu itu panjenengan pernah mboten mimpi sama Kanjeng Nabi melihat Kanjeng Nabi di mimpi? Akhirnya ini Syekh Ali Jum'ah beliau menjawab begini, iya saya pernah. Saya pernah beberapa kali memimpikan Nabi Muhammad SAW. Terus ditanya triknya bagaimana biar rasa rindu yang memuncak itu terobati dengan melihat Kanjeng Nabi. Akhirnya beliau menjawab begini, ya tipsnya banyak baca buku sejarah. Kenapa coba? Ada alasan ilmiahnya kenapa? Kenapa dengan membaca buku sejarah Islam, buku tarikh, semakin banyak kamu baca buku tarikh, semakin banyak potensi kamu bertemu Kanjeng Nabi di mimpi. Kenapa? Karena mimpi
mimpi itu berasal dari alam pikiran kita. Semakin banyak kamu mikiri A, ya pasti kamu semakin banyak potensi memimpi A di alam mimpimu. Paham nggak kata-kata saya? Kamu sebelum tidur mikiri apa? Mikiri ujian, mau ada PAS, mau ada UAS contohnya. Semakin banyak kamu mikiri UAS, ya semakin banyak nanti kamu ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi. UASmu itu nanti ke bawah mimpi di dalam tidurmu. Bisa dipahami? Semakin banyak kamu mikiri kanjeng Nabi, berarti semakin banyak potensi bertemu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya buku-buku sejarah, kitab-kitab tarikh itu banyak sekali. Orang-orang sejak zaman dulu, ulama sejak zaman dulu itu berlomba-lomba nulis buku sejarah. Yang paling terkenal itu ada kitab Al-Kamil. Bukan Kamil itu bukan. Al-Kamil fit Tarikh. Artinya apa Kamil fit Tarikh? Kitab yang sempurna membahas itu ditulis oleh Imam Ibnul Athir. Lengkap di situ sejarahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lampau itu ya, yang zaman-zaman lampau itu, zaman yang sudah lama sekali, ribuan tahun yang lalu. Ada juga Tarikh Ibnul Ishaq Al-Maghazi. Itu juga buku tarikh. Kemudian Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham, itu buku tarikh. Dan yang kontemporer itu ada Nurul Yakin. Itu karangan Syekh Khudari Bek. Kemudian di Khulasah, nama siapa yang meringkas Nurul Yakin siapa? Khulasah Nurul Yakin, Omar Abdul Jabbar. Kemudian ada Rahiqul Makhtum, karya Profesor Dr. Sofiur Rahman dari India. Jadi India yang kamu sering ece perindapan, itu gudangnya ulama di situ. Salah satunya Profesor Dr. Sofiur Rahman. Jadi dulu kerajaan Arab Saudi, Rabitah Alam Islami, organisasi kerjasama Islam, itu organisasi internasional. Pusatnya ada di Riyadh. Riyadh di mana Riyadh? Riyadh di mana Riyadh? Nggak tahu Riyadh? Masya Allah, di Saudi Arab, Arabia. Jadi dulu kerajaan Arab Saudi membuat mengadakan lomba. Lomba apa? Menulis kitab tarikh. Yang menang dapat sekian miliar. Akhirnya dimenangkan oleh Profesor Dr. Sofiur Rahman. Kitabnya apa? Rahiqul Makhtum. Ada juga Hayatus Sahabah. Artinya apa? Hayatus Sahabah. Kehidupan para sahabat. Itu dikarang oleh Syekh Ilyas Al-Kandahlawi dari India juga. Bukan dari perindapan, dari India. Kamu sering ngecek India kan? Biasanya masak tapi jorok begitu kan? Tapi India itu pusatnya, gudangnya orang-orang alim, terutama hadis dan sejarah. Itu Hayatus Sahabah. Itu saya punya kitabnya Hayatus Sahabah. Ada juga ulama dari Damaskus, Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pernah dengar? Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Itu punya kitab namanya Fiqhus Sirah. Cerita Kanjeng Nabi juga, yaitu insya Allah jadi kurikulum kelas 2 besok di Aliyah. Fiqhus Sirah. Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nah begitu itu ya. Ulama berlomba-lomba nulis nyatet kehidupannya Kanjeng Nabi di dalam buku sejarah karena apa? Saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Semakin banyak kamu baca kitab sejarah, semakin banyak potensimu itu bertemu dengan Kanjeng Nabi. Nah, cuma memang susah, kitab sejarah itu memang susah. Banyak mufradat asing. Makanya waktu saya masih di Al-Azhar, itu materi terberat atau maddah istilahnya, materi terberat yang menjadi momok mahasiswa waktu itu, terutama kuliah Usuluddin Syu'bah Tafsir, jurusan tafsir, itu yang paling susah itu memang tarikh. Kenapa? Ya ngapalkan nama, ngapalkan bin, ngapalkan tahun, ngapalkan kapan hijriahnya, kapan peristiwa ini terjadi, itu kan susah nggak? Susah momok. Ya tapi alhamdulillah saya dapat mumtaz. Ya, gara-gara saya dapat mumtaz ini, salah satunya gara-gara saya dapat
nilai mumtaz di tarikh, saya dapat lolos beasiswa waktu itu. Ya, kenangan waktu itu ya. Jadi semakin banyak kullama taqra'una katsiran min kutubit tarikh yahsul lakum mahabbah minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak baca buku sejarah. Kalau belum bisa baca berbahasa Arab, baca terjemahannya. Siapa yang punya buku sejarah di sini? Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham bukan? Terjemahnya siapa? Hah? Rahiqul Maktum, Syekh Safiur Rahman. Itu banyak-banyak baca buku sejarah. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Lah, kitab Barzanji ini sebenarnya kitab sejarah cuma dikemas dengan bahasa puitis. Bisa dipahami? Puitis itu bagaimana maksudnya? Ada sajaknya, biruhmah, jaliyah, sanah, basyariyah, quwah, adadiyah, wafah, qadariyah. Nah ini sebenarnya kitab tarikh tapi dikemas dalam bentuk bahasa puitis. Makanya orang yang istiqomah, ini rumus, orang yang istiqomah baca Barzanji, wa illam yafham ma'anihi, walaupun gak paham maknanya, potensinya juga besar bertemu dengan Kanjeng Nabi di dalam mimpi. Ini kitab berkah sekali, Masya Allah ya, Barzanji. Siapa coba desa yang gak ada Barzanjinya? Ada desa yang gak ada Barzanjinya? Ada. Ditanya kok diem saja. Ada nggak desa yang nggak ada Barzanjinya? Nggak ada. Setiap desa pasti punya majelis baca Barzanji. Fi Sokaraja maujud. Fi Qaryatika maujud. Qiraatul Barzanji jama'atan fi kullil qaryah maujudah fi Indonesia. Yadullu ala madza? Yadullu ala barakatihi. Menunjukkan berkahnya kitab ini. Fahimtum? Nah, makanya ini. Besok kalau sudah hatam kita tasyakuran bersama. Kurang berapa lagi nih? Kita makan-makan bareng besok. Kurang berapa lagi nih hatamnya? Sampai halaman berapa di kitabmu? 74 ya di situ ya? Berarti kurang berapa kira-kira? 20-an lagi? 8 lembar? Ya, bentar lagi hatam. Naam. Sudah ya? Jangan kira Barzanji ini cuma sekedar baca-baca doang, kemudian dibaca-baca doang, kemudian setelah itu ditutup bukunya. Jangan seperti itu. Ini kitab berkah abrakul kutub. Aksarul kutubi barakatan intasyarat fi kulli makan. Fahimtum? Masya Allah ya. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa baca Al-Barzanji sekaligus memahaminya. Alhamdulillah. Faqala lahu iqra fa'aba faghattahu ghattatan qawiyah. Thumma qala lahu iqra fa'aba faghattahu saniyatan. Hatta balagha minhul jahdu wa ghattah. Faqala mongko ngucap sapa malaikat Jibril atau al-malak tadi. Faqala mongko ngucap sapa al-malak atau malaikat Jibril lahu maring Kanjeng Nabi. Iqra maca sira. Fa'aba mongko nolak sapa Kanjeng Nabi. Faghatta mongko merangkul sapa malaikat Jibril. Faghatta mongko merangkul sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi. Ghattatan kelawan rangkulan, dekapan, qawiyatan kang banget kang kuat. Summa qala nuli dawuh sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi iqra maca sira. Fa aba mongko menolak sapa Kanjeng Nabi. Faghatta mongko merangkul sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi saniatan kelawan kaping pindho hatta balagha sehingga katog mencapai hatta balagha sehingga mencapai minhu saking Kanjeng Nabi opo al-jahdu susah payah wa ghatta lan menutupi opo al-jahdu ing Kanjeng Nabi. Kaget Nabi Muhammad kedatangan malaikat
Jibril. Akhirnya malaikat Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad gimana? Iqra, bacalah. Malaikat Jibril bawa tulisan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bawa tulisan. Tapi Nabi Muhammad itu kan nggak bisa baca nulis. Kenapa? Hikmahnya apa? Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Biar tidak ada yang menuduh bahwa Quran itu karangan Kanjeng Nabi. Iqra Muhammad, bacalah Muhammad. Fa'aba, nolak Kanjeng Nabi itu. Bahasanya begini, di dalam kisahnya begini. Ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa baca. Akhirnya sama malaikat Jibril ditenangkan. Faghattahu, dirangkul dengan ghattatan qawiyatan, dengan rangkulan yang kuat. Summa qala lahu iqra, dilepas sama malaikat Jibril, disuruh baca lagi untuk kedua kalinya, sampai Nabi Muhammad benar-benar letih, pokoknya kaget, letih, capek, kemudian apalagi ketakutan, ila akhir rihi, wallahu a'lam bissawab. Baca banat, Aliana baca. Wa inna mabtudi'a, baca. Krono. Jelaskan Radit. Jelaskan. Betul. Siapa? Mau baca siapa? Kamil baca. Li alla yafja'ahu. Supaya ora mengejutkan huing sopo. Terus jelas opo kuahu kekuatannya. Hilmi jelaskan. Ayo kenapa mimpinya itu wahyu dimulai dengan mimpi, kenapa? Yuk Hilmi. Agar tidak mewujudkan Kanjeng Nabi. Karimah baca. Wa hubbiba. Al-layaliya ing dalam pira-pira wengi al-adadiyah kang bangsa bilangan. Aul jelaskan. Ayo yang keras. Ayo, Kanjeng Nabi dibuat seneng menyen. Kemudian Nabi beribadah di terus gua Hiro, masa Hiro beberapa mal, al-layalil adadiyah, beberapa malam. Aura baca. Mana Aura? Di belakang, kedengar. Mana? Ya, baca. Syauqi, jelaskan. Ilaan atahu, ayo jelaskan. Sampai Nabi Muhammad beribadah di Gua Hiro sampai didatangi oleh wahyu yang hak dan menemuinya. Bilah baca. Fadzalika,
Wadzalika. Mengono-mengono apa? Hah? Berdiri, berdiri bilah, berdiri. Reza, baca Reza. Utawi. Lah, berdiri, berdiri, berdiri. Mengono-mengono apa? Berdiri, berdiri. Ibnu, baca mana Ibnu? Ah, baca. Berdiri, Za. Utawi mengono-mengono apa? Ya boleh, nggak apa-apa. Bagus. Terus, kholat Kang. Nah, berdiri, berdiri. Kholat Kang. Hah? Lewat, betul. Terus, apa yang lewat? Hah? Terus, pitulas, terus. Jelaskan. Yo, Pil, jelaskan. Nah, terus tanggal 17 apa? 12 Agustus. Hah? Beduk. Beduk. Terus pendapat kedua ketiga apa? Reza, pendapat kedua sama ketiga kapan Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali? Hah? 24 dan beduk. Baca Radit. Wasamma. Yang keras. Purnama, bulan purnamanya Parase. Rizky mana Rizky? Ya, jelaskan Riz. Ayo jelaskan. Dan ada. Nah, terus. Terus. Pertama. Ya, 17 yang tadi kan. 26. Berdiri, 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 berdiri. Fakhri, ayo jelaskan Fakhri. Wasamma akwalun tadi yang dibaca Radit, jelaskan. Pertama, lisab'ain berapa? 7. 27, terus. Ya, terus. Terus terakhir. Lisamanin min syahri maulidihi. 8 apa? Rabiul Awal, betul. 8 Rabiul Awal. Zahra mana Zahra? Di luar. Siapa yang membaca? Banat.
Kafah, baca kafah. Faqala lahu, ayo baca kafah. Jelaskan Rizki. Faqala lahu qra fa aba faghattahu ghattatan qawiyah. Terus 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 Banat, kenapa Kanjeng Nabi menolak? Karena tidak bisa membaca dan menulis. Apakah berarti Nabi Muhammad gak bisa membaca nulis itu aib beliau? Bahkan kelebihan mukjizat. Kenapa? Agar tidak ada, duduk Riz, agar tidak ada. Iya, nanti kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis, dituduh Quran itu dari Rabbi fanfa'na bi barakatihim li hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatin minal fitani.